adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online tanggal 8 November 2020. Nah, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak harap kabar adik-adik semua sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersukacita karena hari yang indah ini sudah Tuhan karuniakan teristimewa kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Walaupun sampai hari ini kami masih beribadah secara mandiri, sukacita kami di dalam Tuhan tidak akan berkurang karena kami percaya Tuhanlah yang menolong kami dari awal sampai selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita menyanyi untuk memulai ibadah kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari terangi dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Bahkan ditolong untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita membaca Alkitab yang dibawakan oleh Kaleni. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat 25. Dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah
dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Walau itu adalah waktu pembakaran ukupan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Zeba, pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Menjawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin untuk Firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita menyanyi lagu "Aku Bahagia".
Nah, sekarang kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan pada minggu ini bertema bagi orang yang percaya padanya tak ada yang tak mungkin. Nah, adik-adik, bagaimana kabar anak-anak Tuhan pada pagi hari ini? Nah, harus selalu ada ucapan syukur dan sukacita ya adik-adik. Siapa yang tadi pagi sudah berdoa, bangun pagi, langsung berdoa? Ada? Nah, kalau misalnya ada yang lupa nih, jangan lupa untuk berdoa besok-besoknya ya. Jangan sampai enggak mengucap syukur sama Tuhan. Nah, puji Tuhan jika sampai hari ini adik-adik masih terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus di tengah wabah virus COVID-19 ini. Nah, yang belum berakhir ini, kita harus selalu semangat, sukacita, optimis, dan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Nah, kita harus percaya nih sama Tuhan kalau pandemi ini akan segera berakhir. Nah, tetap disiplin pakai masker ya. Kalau adik-adik mau pergi, jangan lupa pakai maskernya. Jaga kesehatan, kebersihan diri, dan jangan lupa minum vitamin. Serta doakan selalu negara kita Indonesia ini agar wabah ini segera berlalu. Jadi adik-adik jangan lupa jaga kesehatan juga, oke? Nah, sekarang kakak mau bertanya nih. Apakah kalian percaya kalau Allah Bapa di surga punya kendali penuh atas kehidupan kita? Nih, adik-adik percaya nggak kalau misalnya Tuhan itu punya kendali penuh atas hidup kita nih? Dari kita dilahirkan sampai sekarang kita besar. Nah, kakak pun percaya dan yakin sekali bahwa Allah Bapa punya kendali atas hidup kita umat manusia. Tetapi, coba kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25 yang telah kita baca tadi. Bagaimana sikap Zakaria terhadap ucapan Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Apakah dia percaya? Nih, tadi adik-adik kan sudah baca firman Tuhan. Nah, apakah Imam Zakaria tadi percaya sama ucapan malaikat Gabriel? Nah, sayangnya nih adik-adik, Imam Zakaria ragu-ragu. Nah, dia tidak percaya bisa memiliki keturunan, bahkan dia malah balik bertanya kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi sebab aku tua dan istriku lanjut umurnya. Nah, Zakaria merasa dia dan istrinya sudah tua nih adik-adik. Maka sepertinya apa yang disampaikan malaikat itu terasa mustahil di telinganya. Padahal malaikat itu adalah seorang utusan Tuhan langsung dari surga. Nah, diutus untuk menyampaikan kabar sukacita yang sudah dinanti-nantikan oleh Zakaria dan istrinya. Nah, Zakaria tidak percaya sehingga dia menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ucapan Allah itu terjadi. Jadi Imam Zakaria ini tidak percaya kalau apa yang diucapkan oleh malaikat tadi itu bakal terjadi, karena dia merasa sudah tua nih, nggak mungkin dong kalau udah kakek-kakek, nenek-nenek udah punya anak. Nah, makanya dia tidak percaya. Tapi Tuhan itu membuat dia percaya. Nah, dengan memberikan anak kepada istrinya. Nah, adik-adik, Zakaria ternyata lupa bahwa Allah Bapa punya kendali penuh atas hidupnya dan istrinya. Dia tidak percaya karena ia hanya memikirkan hal tersebut dengan pikiran manusia saja. Padahal pikiran Allah itu adalah rancangan Allah itu jauh lebih dari pikiran kita manusia. Jadi Zakaria itu melihat dari sudut pandang manusia, tidak melihat dari sudut pandang Allah. Nah, adik-adik semua, dalam kehidupan kita di dunia ini nih, nah kakak yakin suatu waktu pasti kita merasa apa yang kita harapkan seolah-olah tidak mungkin terjadi. Salah satunya ini adalah virus ini, wabah virus COVID-19 ini. Nah, setiap hari ada saja penambahan orang yang kena virus, ya kan? Nah, kalian pasti merasa kok sepertinya tidak mungkin pandemi ini selesai. Nah, kalian harus kalian diikuti rasa khawatir, cemas karena virus ini tidak berhenti. Namun sekarang nih, melalui nas ini, melalui firman Tuhan pada saat ini,
kita ubah pikiran kita, yuk kita ubah pikiran kita bahwa semua ini pasti bakal berakhir. Nah, tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan Allah berkenan atas hidup manusia. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan tahu dan melihat kerinduan kita semua anak-anaknya untuk hidup normal seperti dulu lagi, bersekolah lagi, bertemu teman-teman, ataupun berangkat sekolah minggu seperti biasa. Nah, Tuhan itu tahu semua kerinduan kita, tapi Dia mau membuat kita untuk selalu bersabar dan selalu percaya bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Nah, apalagi bulan depan nih adik-adik, kita akan merayakan apa? Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tugas kita sekarang adalah mendoakan negeri kita ini. Bahkan dunia ini harus kita doakan supaya keadaan kita kembali normal seperti biasa dan virus ini segera berakhir. Nah, percayalah doa yang adik-adik ucapkan itu akan dikabulkan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu Tuhan. Nah, jangan risau dan cemas dari keraguan dan ketakutan. Jangan sampai adik-adikku sekalian menjadi Zakaria di zaman modern ini yang merasa mustahil atas apa yang akan terjadi dalam hidupnya di dunia ini. Nah, pegang teguh nas ini ya, dan ingat, selalu bagi orang percaya pada Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, tetap rajin sekolah minggu, baca Alkitab, dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu baik secara virtual maupun bagi adik-adik yang sudah ikut di ibadah di gereja lain. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Ingat ya, jangan cemas, oke? Tetap pengharapan kepada Tuhan. Nah, dan untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Ia telah berkenan menghapus aibku depan orang. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita untuk merespon firman Tuhan tadi, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, tolong Engkau beri kami kekuatan Bapa. Biarlah firman-Mu tetap ada di dalam kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Semoga apa yang kami berikan itu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan syukur. Nah, persembahan syukur kita sambil dikumpulkan, kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya.
Nah, sekarang kita masuk dalam penghujung ibadah kita. Nah, kita berdoa ya. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami, keluarga, kawan-kawan, dan semua orang mulai dari saat ini hingga selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tanggal berapa, Kak Bora? 15 November 2020. Nah, dalam ibadah online-nya tetap seperti biasa jaga kesehatan, Selalu bersyukur. berdoa ya. Jangan sampai malas-malasan meskipun di rumah, oke? Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.